Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat bagi kita belajar merawat burung anis kembang. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya merawat burung anis kembang yang sedang mabung. Jadi mabung itu adalah sebuah siklus alami yang terjadi pada semua burung termasuk burung anis kembang. Siklus ini berjalan setahun sekali ya. Jadi untuk mabung ini ditandai dengan rontoknya bulu-bulu tua berganti dengan bulu-bulu baru. Nah, durasi waktu mabung itu antara 2 sampai 3 bulan ya. Cukup lama juga istirahatnya ya. Jadi bulan pertama itu biasanya burung anis kembang akan memberikan informasi awal dengan memberikan ciri-ciri. Yang pertama adalah dia akan berkurang kerajinan bunyi ngerolnya. Untuk yang sudah rajin ngerol ya, dia tiba-tiba menjadi males berkicau ya, entah itu ngeplong, entah itu ngerol, kok hanya ngeriwi-ngeriwi aja. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman cek juga bagaimana ketika dia mandi. Biasanya kalau mau mabung itu burung anis kembang sudah mulai males mandi, mungkin badannya rasanya sudah nggak enak gitu ya, atau meriang-meriang seperti itulah. Jadi dia akan malas mandi seperti itu. Kalaupun dia mau mandi, teman-teman bisa cek kondisi bulunya. Biasanya bulunya akan basah kuyup ya. Kalau di kondisi normal itu ya, kondisi dia fit gitu kan, air itu seolah-olah tidak bisa menempel ke bulu. Tapi pada saat dia mulai masuk masa mabung, itu nanti air bisa menempel dengan baik kepada setiap helai bulu. Nah, jadi teman-teman akan melihat bulunya basah kuyup, terutama teman-teman bisa cek di bagian kepala ya. Jadi bulu di kepala itu akan basah kuyup ya, sampai kelihatan membelah gitu rasanya kepalanya kalau dilihat itu. Terus nanti kemudian juga bagian dada. Jadi bulu-bulu tipis ini dulu yang akan rontok, bagian kepala, leher, dan kemudian dada. Jadi urutannya seperti itu. Setelah itu nanti bulu-bulu besar, yaitu bulu sayap, dan terakhir adalah bulu ekor. Ketika nanti bulu sayapnya jatuh ya, mulai jatuh, bulu-bulu halus, bulu-bulu kecil di bagian kepala dan leher akan tumbuh dengan bulu-bulu baru dalam bentuk seperti jarum-jarum itu. Nah, nanti demikian juga pada saat bulu ekor sudah jatuh semua, rontok semua, nanti bulu-bulu sayap akan keluar bulu-bulu baru. Nah, seperti itu. Jadi siklusnya, urutannya seperti itu teman-teman. Nah, Om, kalau burung anis kembang saya ini kok bukan bulu halus ya yang rontok duluan, tapi bulu besar. Nah, kalau bulu besar yang rontok duluan dalam jumlah banyak, ini biasanya mabungnya dipicu karena stres. Dia tidak nyaman. Ya, ada perubahan yang sifatnya drastis ya. Nah, itu yang bisa memicu rontoknya bulu-bulu besar dulu dibanding bulu-bulu halus atau bulu-bulu kecil. Seperti itu teman-teman. Tapi tidak usah khawatir, selama rontoknya itu nanti bisa total ya, berarti mabungnya sukses. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Pola rawatan seperti apa yang kita lakukan agar mabungnya bisa sukses ya. Yang pertama, kita harus paham kunci-kunci dasarnya. Pertama adalah burung mabung adalah burung yang minta istirahat. Dia butuh waktu cuti selama 2-3 bulan untuk istirahat berkicau. Nah, ini teman-teman dipahami dulu. Untuk bisa istirahat, maka dia harus menurunkan level birahinya paling tidak ke level 50%. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mengurangi extra fooding ya sebagai sumber protein. Misalkan biasanya dikasih jangkrik 5, nah dipangkas menjadi 2 atau menjadi 1. Biasanya diberi jangkrik 3, sekarang tinggal 1, seperti itu. Jadi teman-teman nanti ya usahakan burung anis kembangnya hanya ngeriwik-ngeriwik saja, tidak boleh ngeplong apalagi ngerol, seperti itu ya. Jadi cara mengaturnya seperti itu, dikurangi, bukan berarti dihilangkan total ya. Tapi kalau burung anis kembang ini masih rewel ya, masih rajin ngerol, nah ini baru bisa di stop total semua extra foodingnya, hanya mengandalkan fur
ya, untuk sumber proteinnya. Seperti itu teman-teman. Om, burung anis kembang saya ini rontoknya ndak stabil Om, hari ini banyak, terus 3 hari ke depan itu ndak ada Om. Nah ini kira-kira bagaimana? Nah teman-teman, untuk bisa rontok dalam jumlah banyak dan cepat ya, secara bergantian ya, seperti tadi urutannya yang sudah saya sampaikan itu, teman-teman harus paham bahwa untuk mabung ini yang akan bekerja adalah hormon mabung ya. Kalau untuk rajin berkicau adalah hormon birahi. Nah, hormon mabung ini akan aktif manakala si burung mengalami stres. Stres yang dibuat, bukan takut ya. Ya, jadi beda dengan diterkam kucing. Nah, itu beda. Ini stres yang dikondisikan oleh perawat. Ya, cara membuat stresnya bagaimana Om? Bisa dengan merubah kondisi rawatan yang selama ini rutin kita berikan. Misalkan ya, fur dulu biasanya warna kuning, tiba-tiba kita ganti warna hijau. Biasanya pakai protein 14%, sekarang kita kasih protein yang 18 atau yang 20%, seperti itu. Perubahan yang drastis inilah yang nanti akan memicu stres menjadi naik ya. Biasanya burung akan mengalami atau memberikan tanda dia agak galak gitu ya, ketika dia mau rontok bulu, seperti itu. Kadang teman-teman bingung, Om, sekarang burung saya kok galak ya gitu, kenapa Om ya? Salah satunya nanti bisa dicek kapan terakhir dia mabung ya. Kalau sudah di atas 1 tahun berarti memang waktunya mabung, seperti itu. Jadi ada tanda galak ya dari naiknya tingkat stres dalam burung tersebut. Jadi stres ini dibutuhkan untuk mengaktifkan hormon mabung, seperti itu teman-teman. Nah, apalagi Om, selain merubah fur ya, teman-teman bisa melakukan tadi pengurangan extra fooding. Nanti kan si anis kembangnya bingung kan, loh biasanya dikasih 5, sekarang kok cuma 1 ya. Nah itu bisa menyebabkan stres, seperti itu. Kemudian biasanya dijemur, sekarang kok tidak dijemur sama sekali. Nah itu juga bisa memicu stres. Kemudian, loh sekarang ini kok saya tidak pernah dimandikan ya, biasanya kan mandi sore atau mandi pagi atau mandi malam, sekarang kok tidak dimandikan sama sekali. Bahkan ini kotoran ini kok nggak dibuang ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang membuat atau memicu stres yang memang kita berikan kepada burung anis kembang supaya hormon mabungnya menjadi aktif. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman akan melihat ketika hormon mabung ini sudah bekerja, maka bentuk kotoran itu akan berubah menjadi besar-besar diameternya dan sedikit lembek, bahkan sedikit berbau, sehingga tidak jarang teman-teman itu merasa terganggu ya dengan bau kotoran burung yang lagi mabung, sehingga teman-teman bisa menambahkan daun pandan yang dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke sangkar untuk menetralisir bau yang tidak sedap. Mungkin karena rumahnya kecil ya, mau disendirikan di mana ini burung ini, ya sudahlah taruh di ruang tamu atau di ruang keluarga, seperti itu. Tapi untuk mengurangi baunya ini, teman-teman biasanya mensiasati dengan memberikan daun pandan, seperti itu contohnya. Kalau tidak diberi daun pandan pun ya tidak ada masalah sebetulnya. Jadi teman-teman ketika merasa terganggu dengan bau kotoran, maka bisa kotorannya dibersihkan tiap 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Burung tidak perlu dimandikan, cukup dipindah ke keramba mandi yang kosong alias tidak ada airnya, seperti itu teman-teman. Jadi kotoran yang menumpuk tadi selama 3 hari itu kan akan mengeluarkan gas amonia. Nah ini yang membuat burung menjadi tidak nyaman ya, jadi dia stres akhirnya. Nah ini yang bisa menambah jumlah bulu yang rontok dalam waktu yang cepat, seperti itu teman-teman. Nah kemudian tidak dimandikan. Nah tujuannya tidak dimandikan ini ya, tidak dimandikan itu berapa hari sekali, berapa minggu atau berapa bulan, nanti lihat kondisi, karena setiap burung itu
siklus hormonnya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang tetap mandi, bulu tetap bisa rontok. Tapi ada yang mandi, akhirnya bulu macet rontok. Ya. Jadi teman-teman harus paham dulu karakter mabung dari setiap burung anis kembang yang teman-teman pelihara, gitu ya. Kalau yang susah rontok, sebaiknya tidak dimandikan sama sekali. Ya, entah itu 2 bulan, entah 3 bulan, tidak masalah. Tidak mungkin burungnya sakit atau mati, gitu ya. Jadi teman-teman, itu caranya. Kemudian kenapa sih Om kok tidak dimandikan? Nah, kalau dimandikan suhu badan kan bisa turun Om. Ya, itu jadi usahakan suhu badannya tetap pada suhu badan yang hangat ya, di atas 40 derajat Celcius, agar birahinya tidak terlalu ngedrop itu teman-teman. Nanti kalau terlalu ngedrop ya tadi bisa terancam ini Om, sakit yang namanya nyilet ya, seperti itu. Kemudian nanti pada saat bulu baru sudah tumbuh lengkap, burung tidak kunjung bunyi karena birahinya terlalu terjun bebas, seperti itu teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa memahami kunci-kuncinya untuk bisa mabung dengan lancar ya. Pertama, birahinya harus turun supaya burung istirahat total ya. Teman-teman bisa taruh di tempat yang sepi dan hangat ya, untuk membantu dia istirahat dengan tenang ya. Artinya kita juga yang merawat ini ndak otak-atik sangkarnya ya, krodongnya dibuka, diintip gitu ya. Jangan teman-teman, biarkan burungnya istirahat. Makanya teman-teman ngasih furnya itu kalau bisa cukup untuk 3 hari, termasuk air minum. Kalau saya air minum lebih aman pakai tempat yang bentuknya dispenser ya, jadi tidak bercampur dengan kotoran ya. Kadang ada yang bisa sih kecampur, tapi sangat sulit. Jadi lebih aman pakai yang model dispenser, itu biasanya untuk 3 hari cukup kalau kita isi penuh, seperti itu teman-teman. Jadi semakin sedikit gangguan terhadap sangkar ya, itu akan mempercepat proses mabungnya. Kemudian ada juga teman-teman yang bertanya, Om, saat mabung apakah perlu diberi buah Om? Ya, saya jawab seperti ini. Untuk start mabung ya, posisi start mabung itu ketika mengalami kendala burung masih gacor ya, masih rajin ngerol. Nah, teman-teman bisa memberikan buah yang banyak kandungan air seperti pepaya, buah naga, mentimun, itu bisa untuk segera membuat si anis kembangnya ini istirahat ya, jadi tidak gacor lagi, seperti itu. Nah, terus untuk fur yang dipakai ya teman-teman bisa ganti merek fur, bisa, atau dicampur atau dioplos, silakan, asalkan itu bisa membantu dia menjadi stres, itu akan lebih baik. Nah, terus kapan Om burung anis kembang itu dimasteri ketika dia mabung? Nah, saran saya pada saat dorong ekor itulah teman-teman bisa menambahkan materi lagu ya, 1 lagu aja, berikan selama 1 bulan, perdengarkan selama 1 bulan, misalkan lagu burung kenari misalkan ya, agar lagunya bertambah banyak Om. Kira-kira jenis suara yang seperti apa yang cepat ditangkap oleh burung yang sudah dewasa gitu ya. Nah, saran saya berikan lagu yang setipe dengan anis kembang, yaitu lagu ngerol. Teman-teman bisa pilih kenari atau blackthroat, seperti itu. Ya, kemudian ada juga teman-teman yang bertanya, Om, ketika mabung apakah perlu diembunkan, dijemur, kemudian dimandikan? Saya jawab, tidak perlu diembunkan, tidak perlu dijemur, tidak perlu dimandikan ya. Jadi biarkan benar-benar burung itu istirahat ya. Kalau di alam sih boleh-boleh aja gitu ya. Atau kalau teman-teman pingin memandikan ya, kasihan Om, kuku-kuku di jarinya itu penuh dengan kotoran. Loh, silakan kalau teman-teman misalkan ingin memandikan, membersihkan bagian kaki ya, karena sering nginjak-nginjak kotoran. Nah, itu burung bisa ditangkap ya, burung bisa ditangkap, kemudian dicuci di keran air aja ininya
kaki-kakinya itu, jari-jarinya ya, seperti itu teman-teman. Sekalian kalau teman-teman mau, sekalian kukunya dipotongi gitu ya. Tapi perlu diperhatikan motongnya jangan terlalu pendek, nanti ada pembuluh darah yang terputus. Nah ini repot, nanti bisa pendarahan. Nah jadi teman-teman itu terkait mabung ya. Yang sekarang ditanyakan teman-teman, kalau gagal mabung jadi bulunya itu separuh baru, separuh kusam Nah ini caranya gimana? Nanti teman-teman saya sarankan untuk melakukan paksa mabung. Nah jadi mabungnya dipaksa. Loh dicabuti? Bukan dicabuti bulunya, tapi kita kembali lagi ke konsepnya, birahi diturunkan, kemudian stres dinaikkan, seperti itu. Jadi teman-teman kan sudah paham kan? Tadi sudah saya jelaskan bagaimana menurunkan birahi, bagaimana meningkatkan stres ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau burung ini bulunya campuran baru dan tua, itu pasti kondisi burungnya tidak akan rajin berkicau lah. Dia bermasalah. Kalaupun dia rajin berkicau, nanti dapat berapa menit dia ngerol gitu dia berhenti, atau ngerolnya putus-putus ya, karena kondisi badannya memang nggak enak, dan dia juga mungkin terganggu karena percaya dirinya menurun ya, karena ibarat baju ini kan compang-camping seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman yang terkait mabung ya, teman-teman bisa belajar dari start sampai dia tumbuh bulu ekor atau yang disebut dengan dokor. Nah sekarang adalah proses bagaimana mengembalikan ya burung anis kembang itu supaya cepat bunyi ya. Startnya dari mana? Dari dokor ya. Ketika dokor, teman-teman silakan nambahkan ekstra puding lagi dalam jumlah 2 kali lipat dari porsi awal. Kalau di hariannya dulu sebelum mabung diberi jangkrik 5, sekarang berikan 10 ekor. Jadi usahakan teman-teman anis kembangnya mampu makan jangkrik ya. Kalau dulu 5 sekarang 10. Nah nanti bisa kita tambahkan nafsu makannya supaya bertambah. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa mengolesi jangkriknya dengan minyak ikan tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal. Nanti kalau terlalu tebal anis kembangnya ini jadi curiga dan dia tidak mau makan jangkriknya. Jadi tipis-tipis aja teman-teman, asalkan itu sudah rata di permukaan kulit jangkrik. Nah teman-teman nanti bisa berikan, nanti nafsu makannya akan bertambah ya, seperti itu teman-teman. Kemudian jangan buru-buru dimandikan dan dijemur ya, tunggu sampai kotorannya kecil-kecil kembali ya, kering kecil-kecil kembali. Itu artinya apa? Metabolismenya sudah berubah ke arah yang lebih cepat ya, seperti itu. Berarti burung siap untuk bunyi kembali, seperti itu teman-teman. Ketika kotorannya sudah kecil-kecil, kemudian tidak ada ketombe yang rontok, silakan teman-teman mulai ngembunkan seperti itu. Kemudian jemur seperti itu, tapi jangan terlalu lama dulu ya, karena bulu-bulunya ini kan masih mungkin ada yang masih pertumbuhannya belum maksimal seperti itu ya. Kemudian mandikan di pagi hari, jangan malam. Mandi pagi itu lebih baik dibanding sore atau malam. Jadi untuk merangsang supaya hormon birahinya kembali aktif, seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian teman-teman kalau ingin menambahkan vitamin, silakan ya, tambahkan vitamin, khususnya yang mengandung vitamin E. Vitamin E ini kan untuk kesehatan bulu dan untuk membuat anis kembang rajin berkicau dengan indah, seperti itu teman-teman. Jadi silakan di pasaran banyak, tinggal teman-teman cek aja komposisinya ada vitamin E nya atau tidak gitu ya. Jadi beda dengan vitamin yang untuk menggacorkan burung ya. Ini kan burungnya belum gacor ini ya, belum gacor ya. Kalau yang rata-rata di pasaran itu burungnya sudah berkicau ya, dibuat lebih rajin berkicau. Nah, vitaminnya beda. Kalau yang sekarang ini pada saat proses dorong ekor burungnya belum bunyi, dibuat menjadi bunyi
bunyi. Nah, ini butuh yang namanya tadi vitamin E tadi, teman-teman. Itu teman-teman nanti kalau burungnya sudah mulai bunyi lagi, ngeplong gitu ya, terus ngeplongnya sudah campur dengan semi-roll gitu, teman-teman silakan untuk mensauna, ya, jemur sauna 2 hari sekali. Itu sudah, saya rasa sudah cukup, jangan setiap hari ya, nanti burungnya stres lagi gitu ya. Jadi 15 menit ya. Kalau awal-awal permulaan itu ngajari jam-jam 10 pagi seperti itu. Nanti kalau sudah kuat bisa dilakukan startnya jam 12 siang seperti itu, teman-teman. Jadi 15 menit dulu teman-teman bisa melakukan sauna. Nanti hasilnya teman-teman bisa lihat tepat ketika bulan ketiga ya, setelah mabung ini teman-teman akan cek ya. Jadi kan bulan pertama itu mulai rontok-rontok ya, bulan kedua mulai tumbuh bulu baru, terus yang bulan ketiga mulai naik birahinya untuk berkicau lagi. Nah, prosesnya ini pada bulan yang ketiga kalau teman-teman bisa menaikkan kecepatan sistem metabolismenya, saya jamin teman-teman burungnya akan cepat ngerol lagi dan bahkan cepat berprestasi. Karena saya sudah ngalami sendiri, jadi yang saya sampaikan itu bukan katanya, tapi ini praktek saya sendiri yang saya sampaikan, bahwa saya juga punya burung, waktu saya beli kondisinya masih mabung dan selanjutnya dokor ya. Setelah itu saya rawat ya dengan yang seperti yang saya sampaikan di video ini. Nah, tepat setelah 1 bulan mabung ya, burung ini sudah bisa berprestasi, bahkan bisa juara 1 seperti itu. Jadi yang saya sampaikan ini real gitu ya, bukan hanya teori, tapi sudah saya praktekkan dan saya buktikan seperti itu. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait perawatan burung mabung, gagal mabung. Bila video ini bermanfaat, silakan untuk like dan di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru nonton channel Sobat Anis Kembang, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Sekian dulu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu jiwa Anis Kembang. Tatidut, krek krek.